ternyata menghantui aku ini, yang merasuki aku sosok cewek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Fitra Aguna. Nah, untuk video perdana kali ini aku membuat video khusus tentang horor, cerita pribadi aku mengenai cerita-cerita sejarah yang pernah aku alami, dan nanti kita juga akan menelusuri tempat-tempat yang menurut kita misteri dan sesuai request kalian juga. Nah, agar tidak tertinggal nanti video-video selanjutnya atau konten-konten dari aku, informasi-informasi biar agar seru ke depannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel aku. Untuk video pertama ini aku mengkhususkan untuk memperkenalkan diri aku kepada kalian-kalian semua agar lebih akrab kita ya Wak ya. Memperkenalkan diri aku ini adalah banyak dari warga atau manapun sudah mengenal aku bahwa katanya aku ini seorang anak indigo. Kok bisa seperti itu kan? Aku juga nggak nyangka gitu kan, kok aku dibilang kan anak indigo atau orang pintar atau apa ya kan. Nah, padahal dari kecil aku ya biasa-biasa saja seperti itu. Maklum ya, batuk malam hari ini ya, kurang fit juga. Oke, langsung saja inilah topik pembahasan kita pertama. Oke, pembahasannya itu tentang aku dari kecil, aku dari masa-masa kecil dulu. Dari kecil itu aku udah sering-sering menampakkan sesuatu yang nggak diterima oleh akal atau gimana ya. Soalnya dari kecil itu aku pernah nampak itu fenomena beberapa pohon besar itu melayang-layang di atas udara seperti itu kan. Aku juga kaget gitu kan. Kami nampak itu berdua sama adik aku ya. Jadi kejadian itu di tengah hari, pas itu angin nggak ada atau mendung nggak ada atau apapun, cuaca buruk nggak ada, cuma tiba-tiba pas main kok pohonnya terbang gitu ya kan, terbang. Terus kan kaget kan, lari. Almarhum bapak aku masih hidup gitu kan, kejaran lah, kasih tahu, pak ada pohon terbang di sana bilang kan. Nah, jadi orang tuaku tuh buru-buru pergi nengok membuktikan apa ya atau enggak ya kan. Ternyata udah jatuh ke bawah lagi. Jadi yang dinampakkan cuman sementara seperti itu. Aku juga sering nampak fenomena bola api di ujung hutan seperti itu. Di depan rumah kita kan dulu kan ada hutan. Terus di hutan apabila sudah senja gitu kan, udah menjelang maghrib, senja, terus akunya hampir tiap hari itu lihat kayak ada pentolan api di ujung kayu hutan gitu ya kan. Itu hampir setiap hari gitu, hampir setiap senja seperti itu. Nah, singkat cerita, udah lama, udah beranjak besar, aku nggak salah sekolah SMP ada kejadian aneh lagi. Nah, ceritanya seperti ini. Maklum ya, masih SMP, masih nakal-nakalnya ya kan. Nah, jadi kami ini akrabnya bertiga itu ya, bertiga teman aku. Nah, jadi
kitanya sering bandel, terus main-main. Jadi suatu hari kitanya itu siap makan di warung, terus pulang ke sekolah lagi, tapi singgah di sumur gitu ya kan. Singgah di sumur. Temen aku satu ini jahil kali ya, namanya nakal ya kan, lempar kaca itu di sumur gitu kan, lempar kaca di sumur gitu kan, dilemparnya lah. Pas lempar, kita lihat-lihat di dalam, terus kita masuk ke kelas gitu kan. Setelah kita masuk ke kelas, kita main lagi. Kita main ya, kalau dulu sih tempat kitanya kalau main itu zaman dahulu itu kitanya pakai kertas gitu, dibungkusin plastik gitu buat bola gitu ya kan, buat bola main. Terus gawangnya pakai sepatu ya kan. Jadi teman aku jaga sana, aku jaga sini, yang duanya tuh main gitu ya kan. Jadi aku jaga gawangnya. Iya, aku jaga gawangnya. Pas main-main bola, pas nangkap bola, aku bentur sama tembok. Bentur keras sekali, dar gitu ya kan. Pas itu baik-baik aja, nggak pingsan. Tapi setelah benturan terjadi, aku bengong gitu ya kan. Bengong kayak pesing gitu, ting gitu ya kan. Jadi aku dengar bel bunyi kan, lonceng bunyi, tandanya masuk ya. Temen aku nyamperin, yuk masuk, udah bunyi lonceng, dia bilang kan. Terus aku bengong, jalan ya kan, jalan masuk lokal. Udah masuk ke kelas, akunya diem aja. Jadi gurunya nggak ngajar, cuman ngasih soal, cuman ngasih tugas dikerjain, siap antar gitu ya kan, nggak masuk guru. Jadi aku terus bengong duduk. Tiba-tiba aku keluar. Jadi teman aku lihat aku keluar itu, dia nyamperin, dia bilang, kamu kenapa? Tiba-tiba aku nangis gitu, nangis. Tentu temen aku panik, aneh gitu kan, ditanya kayak gitu nangis kan. Jadi udah nangis aku kayak nggak ada tenaganya gitu. Lalu aku diantar pulang sama 2 orang sahabat aku ini kan. Diantar pulang, terus sampai aja di jembat di depan rumah, langsung pingsan, terus kesurupan. Terus ceritanya abis kesurupan, gimana sih, kesurupan terus dipanggil orang pintar, telepon lah nih, telepon datang. Ternyata menghantui aku ini, yang merasuki aku sosok cewek. Jadi bahwa ternyata udah ada komunikasian antara orang pintar dengan yang merasukin aku. Itu ternyata sosok yang berada di sumur tadi. Singkat cerita, bahwa mereka marah mungkin, atau mereka kena sahabat aku tadi melempar kaca di dalam sumur tadi. Makanya mereka marah, merasa keberadaan mereka mungkin terancam atau kena sama beling-beling kacanya. Mungkin lantaran aku batinnya agak renggang, mungkin kenanya di aku, masuknya di aku. Jadi kesurupan ada berkomunikasi, ternyata itu tadi ada masalah tadi. Jadi orang pintar tuh minta maaf lah sama penunggu di situ, nggak ulang lagi, maafkanlah anak cucunya, mungkin hilaf dan salah. Terus dikeluarkan. Memang agak susah sih katanya, aku dengar cerita aja ya, katanya susah kali mengeluarkan, sampai pegang-pegang tangan, terus urut-urut kaki, pakai air, pakai apa gitu ya kan. Akhirnya keluar. Sadar dari itunya
itu rasanya, baru itu aku mengetahui bahwa kesurupan itu nggak enak. Mungkin yang buat teman-teman lihat temennya kesurupan itu enak ataupun pengen. Jadi buat kalian yang normal ataupun berhalu supaya kesurupan kayak teman-teman kalian, kalau dapat mohon jangan ya, jangan sekali-sekali, karena kesurupan itu nggak enak. Abis bangunnya itu, abis sadarnya itu baru kalian terasa pegel-pegel yang kita lawan sama yang pemegang tadi. Terus rasanya kayak mana baru bangun dari demam, seperti itulah rasanya, pusing, bengong gitu. Nah jadi kesurupan itu nggak enak sama sekali. Itu cerita waktu SMP. Terus beranjak ke SMK, alhamdulillah selama 3 tahun nggak kenapa-kenapa sih. Meskipun banyak kejadian-kejadian aneh, banyak kesurupan teman aku, cuman di waktu SMK aku nggak kena, masih aman-aman saja. Yang kenanya kapan? Pas aku beranjak kuliah. Oke, kurasa cukup tentang diri aku. Semoga makin akrab kita. Buat yang teman-teman juga nih punya pengalaman spiritual, ataupun kamu juga seorang indigo, ataupun kamu mau bilang apa, boleh komen di bawah. Dan tonton video aku, mana tahu ada kemiripan atau cerita kalian seperti apa, atau kalian mau bertanya seperti apa, komen di bawah. Aku pengen kali dengar cerita dari kalian. Oke, cukup sekian aku rasa ya. Oke, aku akhiri dengan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.